Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pertama kali hijrah ke Madinah. Di Madinah itu sudah banyak bangsa Yahudi yang tinggal di sana. Bani Nadir, Bani Qainuqa, itu beberapa bani kabilah Yahudi yang sudah tinggal di Madinah. Selama berpuluh-puluh tahun bangsa Yahudi ini menguasai Madinah. Dan seperti yang terjadi pada zaman sekarang, bangsa Yahudi atau orang Yahudi Madinah waktu itu sudah senang dengan peperangan. Di Madinah bangsa Yahudi mengadu domba orang-orang setempat pribumi. Pribumi ini kabilahnya namanya Al-Aus, itu yang pertama, dan Al-Khazraj. Mereka ini pribumi, penduduk asli Madinah. Tapi mereka ini diadu domba oleh bangsa Yahudi. Tujuannya agar produksi alat perang yang dibuat oleh bangsa Yahudi bisa ada yang begini. Apa istilahnya? Alutsista. Alutsista. Apa itu? Alutsista atau apa itu? Alat-alat istilah kita, alat-alat peperangan. Bangsa Yahudi sudah bisa bikin alat-alat peperangan. Supaya laku, maka harus ada yang perang. Maka bangsa Yahudi mengadu domba Al-Aus dan Khazraj agar terus saja perang supaya bisa yang bisa mendamaikan Al-Aus dan Khazraj ini adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika belum hijrah. Maka begitu damai kabilah Al-Aus dan Khazraj dengan senang hati menerima kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ketika awal-awal datang ke Madinah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW melihat bangsa Yahudi sedang berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Maka Kanjeng Nabi pun bertanya, kenapa kalian berpuasa pada hari ini? Kata mereka, hari ini adalah hari di mana Nabi Musa dan pengikutnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran Firaun. Maka Nabi Musa setiap tanggal 10 Muharram berpuasa, kata orang-orang Yahudi. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berkata, ana ahaqqu bi Musa minkum. Saya lebih berhak dengan Musa daripada kalian. Saya ini lebih berhak mengikuti Nabi Musa, lebih berhak berpuasa seperti Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi pun puasa dan memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk puasa sebagai puasa sunnah pada tanggal 10 Muharram. Peristiwa dibalik mengapa Nabi Musa puasa pada 10 Muharram yang kemudian diikuti oleh Nabi dan disunahkan kepada umat Islam adalah diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Firaun. Nabi Musa berpuasa
karena peristiwa diselamatkannya Nabi Musa dari Fir'aun ini adalah peristiwa yang sangat menggetarkan hati. Ini peristiwa yang sangat besar yang juga direkam dalam Al-Quran, antara lain dalam surat Asy-Syu'ara ayat 21 sampai 20 sekian, 26. Peristiwanya terjadi setelah bertahun-tahun Nabi Musa berdakwah, mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menolak. Lalu singkat cerita, Fir'aun mengancam akan membunuh Nabi Musa beserta semua pengikutnya. Maka Nabi Musa pun mengajak pengikut-pengikutnya untuk lari dari kejaran Fir'aun. Setelah sekian lama lari, tibalah mereka, Nabi Musa itu serta pengikutnya, di pinggir Laut Merah. Laut Merah ini panjangnya kurang lebih 2.200 km. Lebarnya titik yang paling sempit 30 km. Titik yang paling lebar 350 km. Dan titik di mana Nabi Musa menyeberangi Laut Merah ini setelah dibelah oleh tongkatnya Nabi Musa atas izin Allah, itu kurang lebih di titik yang paling lebar, yaitu 350 km. Dibuktikan salah satunya dengan temuan-temuan arkeologis bekas kendaraan yang dikendarai oleh Fir'aun bersama tentaranya beserta beberapa senjata yang masih bisa ditemukan di laut. Mungkin saja temuan-temuan itu bukan di sini, tapi di tempat lain, tapi kemudian digeser oleh air dan seterusnya. Tapi masalahnya di titik itulah bekas-bekas kendaraan Fir'aun itu berkumpul, tidak menyebar kemana-mana. Artinya kalau digeser-geser oleh air laut mestinya menyebar ke banyak lokasi. Tapi ini berada di kurang lebih tempat yang sama, sehingga asumsinya adalah disitulah dulu Nabi Musa itu menyeberang. Ketika sampai di pinggir laut, Nabi Musa dan pengikutnya berhenti lawak laut, masa mau berenang. Gak lama kemudian tentara Fir'aun pun semakin kelihatan. Al-Quran menggambarkan falamma tara'al jam'ani, dan ketika dua kelompok itu, kelompok Nabi Musa dan Fir'aun, saling melihat, artinya sudah nampak, sudah dekat. Qala ashabu Musa inna lamudrakun, maka pengikut-pengikut Musa mengatakan kita ini akan tertangkap oleh Fir'aun. Maju kena, mundur pun kena. Maju ada laut, kalau nekat menyeberang ya matilah. Wong 350 km jauhnya. Dalamnya itu, Laut Merah itu, titik terdalam itu 500 meter. Titik terdangkal itu
kurang lebih ya 50 meter lah dalam. Ya. Depan ada laut, belakang ada Firaun. Inna kenanlah kita ini, bakal ketangkaplah kita ini, matilah kita ini. Nabi Musa mengatakan, qala kalla, enggak, tidak sekali-kali. Menggambarkan betapa kuatnya jiwa dan mentalnya Nabi Musa. Kalla itu seperti tidak sekali-kali. Kalau la itu tidak. Dalam bahasa Arab kalau saya mengatakan la, enggak. Tapi kalau kalla, tidak sekali-kali. Pantang menyerah. Nah, inilah mental yang harus diwarisi oleh umat Islam sebagai pengikutnya Nabi Musa, karena kita ini pengikut semua Nabi. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad alaihi wassalam ajma'in. Kita ini anak cucu mereka, pengikut mereka. Maka iman kita harus seperti mereka, mental kita harus seperti mereka, semangat kita harus seperti mereka. Tidak terbayangkan betapa hebatnya Nabi Musa dan tentunya para pengikutnya ketika lari dari Mesir sampai ke bibir, sampai ke pantai Laut Merah. Itu mungkin ratusan kilometer. Karena saya dari Mesir 5 tahun di kuliah, sehingga terbayang. Saya pernah 2 kali mengunjungi Istana Fir'aun, masih ada sampai sekarang. Istananya, tempat peribadatannya, sumurnya. Sumur itu untuk menentukan penanggalan. Sumur, hebat sekali, masya Allah. Orang komputer yang begitu ya. Jadi ini Sungai Nil. Sungai Nil, kira-kira jarak berapa meter? 100 meter itu ada sumur. Di dalam sumur itu dibuat 12 tangga. 12 tangga ini menandakan 12 bulan. Dan nanti dari sumber ke sungai Nil dibikin lorong, sehingga air Nil masuk ke lorong itu sampai ke sumur. Nanti kalau airnya berada di tangga yang paling atas, oh berarti bulan pertama. Anggap Januari, namanya bukan Januari. Kalau di tangga kedua, oh berarti Februari. Demikian seterusnya sampai ke 12. Hebatnya luar biasa. Saya pernah, karena saya kuliah di sana, 2 kali saya wisata di peninggalan Hajar Aswad, luar biasa. Kalau dengan umroh mampir ke Mesir, tapi kalau untuk ke lokasi kerajaan Fir'aun itu masih naik bis lagi. Berapa jam mungkin? 15 jam kalau tidak salah, dari Kairo ke namanya Luxor. Saya bisa membayangkan alangkah jauhnya dari titik Nabi Musa lari sampai ke bibir pantai. Itu ratusan kilometer. Tapi tidak bisa dipastikan persisnya di mana, tidak bisa dipastikan. Persisnya dia lari dari mana, tidak bisa dipastikan. Tapi pasti sangat jauh, ratusan kilometer. Tapi masih semangat, kalla, tidak sekali-kali. Jangan menyerah. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Saya masih punya Allah. Allah akan memberiku petunjuk, kata Nabi Musa. Dalam kondisi pengikutnya sudah panik, depan laut, belakang tentara Firaun. Maka benar saja Allah lalu memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Fa'auhayna, maka kami berikan wahyu kepadanya. Adrib bi'asaka bahr, pukullah laut itu dengan tongkatmu wahai Musa. Maka dipukullah. Fanfalaqa,
sebesar ini, tapi muncrat, bus, lalu terbelah menjadi dua. Secara saintifik, secara ilmiah, tidak mungkin laut itu asal belah begitu saja, tidak mungkin. Pasti ada proses alamiah yang terjadi di sini, yaitu datangnya angin yang sangat kencang. Itulah yang terjadi. Angin yang sangat kencang datang membelah laut. Lalu lautnya terbelah menjadi dua. Dan peristiwa itu menghasilkan suara gemuruh yang sangat menakutkan dan mengerikan. Angin kencang suaranya. Ngomong sekarang kalau hujan naik kencang aja kita takutnya gak baru-baru. Bahkan kita terlalu kencang aja. Dibandingkan dengan angin yang bisa membelah laut yang besar sedemikian rupa. Jangan lupa volume air laut yang begitu besar itu pasti hanya bisa dibelah dengan angin yang sangat kencang. Sekali lagi, Laut Merah ini panjangnya 2.200 km, lebarnya titik terjauh 350 km, dalamnya titik terdalam kurang lebih 500 meter. Volume air yang sangat besar. Dorong oleh anginnya, pasti anginnya sangat besar. Fanfalato terbelah, muncrat ke atas. Quran menggambarkan dalam surat Asy-Syu'ara, fakana atau wakana kullu firqin kattaudil azim. Setelah terpecah menjadi dua sisinya ini, itu seperti gunung yang sangat besar. Tapi itu air. Dua sisi air ini membentuk dinding yang sangat besar, menyerupai kattaudil azim. Atau itu seperti tembok, tapi saking tingginya menyerupai gunung. Itu atau kalau gunung kan al-jabal, gunung itu al-jabal. Kalau dinding al-jidal. Jadi kalimatnya atau itu dinding yang menyerupai gunung. Ini dinding air ditahan oleh angin, dan pasti anginnya sangat kencang. Kalau nggak ambruk, sehingga ketika dua laut ini terbelah menjadi dua, maka menciptakan suara gemuruh yang sangat besar, pasti sangat menakutkan. Secara manusiawi, ketika laut terbelah menjadi dua, rasanya takut juga menyeberang laut, karena suaranya begitu mengerikan. Yonet nanti sampai ujung sana. Kalau enggak, kalau orang-orang ambruk, mati rana waktu itu. Dan alangkah sakitnya kalau terhempas oleh air sebesar itu. Maka dengan kekuatan hati dan jiwa, Nabi Musa dan para pengikutnya pun lari, bukan naik ojek, bukan naik motor, bukan naik sepeda, bukan naik mobil. Kita ini enak mana-mana naik mobil, lari. Dan jarak yang ditempuh, kalau itu benar di titik itu, 350 km. Dulu waktu kecil saya ketika diceritain kayak begini, itu saya pikir Laut Merah itu kayak sungai Berantas gitu. Hanya beberapa meter lebarnya, 5 meter lah atau 10 meter. Bukan 350 km. Itu titik di mana Nabi Musa
nyebrang. Karena di titik itulah ditemukan bekas-bekas kendaraan dan senjata Firaun. 350 itu seperti Sidi Semarang. Sidi Semarang itu 300 km, tambah 50 km. Taruh Sidi Semarang, Masya Allah, itu jauhnya luar biasa. Lari, mau naik bis saya kesel. Sidi Semarang, naik mobil aja capek, apalagi lewat jalan biasa. Karena ada tol lumayan. Larilah dalam keadaan sudah capek karena sebelumnya sudah lari dari titik dia berada di Mesir sampai ke bibir pantai. Itu juga lari. Nah, berapa ratus kilometer ini? Anggap 200 umpamanya. Beli berapa? 700 kilometer. Lari. Masya Allah, perjuangan orang-orang dalam luar biasa demi mempertahankan la ilaha illallah. Itu Masya Allah, saya itu bergetar kalau mendengarkan, kalau membaca kisah ini. Jadi saya kalau membaca Quran kadang-kadang lama karena terhenti, termenung. Jadi tidak hantam-hantam kalau baca Quran. Kadang termenung. Fanfalaqo. Yang tadi saya ceritakan, fanfalaqo tidak sekedar terpecah, tapi bangkal dan seterusnya. 350 km lari dalam keadaan letih. Mereka harus lari sekencang-kencangnya karena Firaun ada di belakang. Kelihatan di ayat yang tadi saya kutip pertama, falamma tara'al jama'an, ketika dua kelompok saling melihat, berarti dekat. Kalau larinya pelan, kena lagi. Maka harus buatan lari yang buatan, jaraknya jauh. Nah, mungkin yang sedikit menjaga jarak atau jarak terbang menjadi lebih jauh itu kan karena ketika sampai ke bibir pantai, Firaun terhenti, gak berani nyebrang. Medeni laut terbelah dua, medeni ragu dia. Tapi kami didorong oleh ambisi, hawa nafsu untuk membunuh Musa bersama pengikutnya. Ia menyerang, nyebrang, lalu laut gulung lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak bisa terbayangkan alangkah mengerikannya peristiwa itu. Laut yang begitu besar, dinding ombak yang begitu tinggi, itu ambruk. Itu alangkah dahsyatnya, alangkah mengerikannya peristiwa itu. Lalu banjir bandang yang begitu saja mengerikan, tsunami Aceh yang begitu saja mengerikan. Tsunami Aceh itu ombaknya berapa meter? Tsunami Aceh mungkin 10 meter mungkin. Sampai atas sini kata orang-orang itu sampai setinggi rumah tingkat. Rumah tingkat mungkin 10 meter. Mungkin ombak tsunami Aceh segitu mungkin, tertinggi 10 meter mungkin. Nah ini kalau dalamnya, titik terdalamnya ada katakan 500 meter, berarti ketinggian dinding ombak ini juga kurang lebih segitu, 500 meter. 500 meter jatuh, ambruk, bam, langsung menggulung Firaun bersama tentaranya.
Delalah Fir'aun tidak langsung mati. Ketika tenggelam dan hampir mati, Fir'aun barulah sadar, tapi telah. Qala amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Fir'aun mengatakan ketika tenggelam dan mau mati, Fir'aun mengatakan, aku beriman kepada Dia yang diimani oleh pengikut-pengikutnya Nabi Musa. Mari kita perhatikan baik-baik. Qala amantu. Fir'aun berkata, aku beriman. Itu sebelum mati. Aku beriman billadzi, kepadanya. Kenapa tidak bilang billahi, kepada Allah? Apakah dia tidak tahu Allah? Dia tahu Allah berkali-kali didakwai Nabi Musa. Aku beriman kepadanya yang allazi, yang. Kenapa tidak mengatakan Allah? Amantu billahi. Itulah kesombongan. Saat mati itu sombong. Gak mau bilang Allah, gak mau nyebut Allah. Maunya dia itu gak beriman kepada Allah, tapi kepengen selamat. Akan orang-orang yang jahat seperti itu, sombong. Mau mati itu masih sombong. Kalau dia tidak sombong, dia akan mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Kalau tidak sombong, sempat-sempatnya amantu billahi, aku beriman kepadanya yang. Tidak mau menyebut Allah. Apakah tidak kenal Allah? Kenal. Nabi Musa itu bolak-balik keluar masuk istana Fir'aun mengajak Fir'aun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit. Itu yang pertama, karena sombongnya. Kalau bilang jangan sampai kita sombong seperti Fir'aun. Ketika saya ke Mesir, saya mengunjungi museum tempat Fir'aun itu ditempatkan. Museum Tahrir namanya. Itu di kota Kairo. Kalau dengan umroh monggo mampir. Itu di tengah-tengah kota Kairo. Di museum tengah-tengah kota Kairo. Bayar apa mahal. Saya lihat, oh iya gitu Fir'aun. Ini kok sombong ya banding saya. Ya sudah mati, saya berani ngomong. Kalau masih hidup saya gak wani. Sombong banget. Kalau saya sombong banget tuh. Amantu billadzi amanat bihi banu Israil, yang diimani oleh Bani Israil. Bani Israil itu pengikut Nabi Musa yang beriman kepada Nabi Musa dan kepada Allah. Perhatikan kalimatnya. Billadzi amanat bihi Bani Israil, kepada Dia yang diimani oleh Bani Israil. Loh, kenapa gak ngomong diimani Nabi Musa? Sombong amat. Jadi dia sudah mau mati, dia tidak mau mengaku kalah kepada Nabi Musa. Makanya gak nyebut Musa, yang disebut malah pengikutnya. Gengsi, sombong. Sudah tidak mau menyebut Allah, nggak mau pula menyebut Nabi-Nya Nabi Musa alaihissalam, yang disebut malah pengikut. Dua kali kesombongan dalam kondisi sekarang. Tidak mau menyebut Allah, tidak mau menyebut Nabi Musa. Ya, kalau orang zaman sekarang negara-negara nggak mau menyebut Allah, nggak mau menyebut Nabi Muhammad alaihissalam, itu kesombongan yang diantara dalam kondisi yang umum. Maka datanglah Jibril membawa pasir laut, lalu dijejelkan ke mulutnya Fir'aun. Dijejelkan, dimasukkan ke mulutnya Fir'aun.
Ada sebuah hadis, seperti saya ini agak sudah lama mendengarkan hadis ini, belum saya cek ya, punten. Kalau keliru nanti ya saya koreksi atau dikoreksi ya. Ini agak lama saya mendengarkan hadis ini, belum saya cek di kitab. Ketika Jibril menjejelkan, apa menjejelkan ya? Dijejelkan. Coba ya kadang-kadang diterjemahkan. Dijejelkan mulutnya Fir'aun. Allah itu bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa engkau menjejeli mulutnya dengan pasir? Kata Jibril, saya khawatir dia akan mati dalam keadaan la ilaha illallah. Saya enggak mau itu, wahai Allah. Dia terlalu sombong. Tapi dialog antara Allah dan Jibril ini lalu dimaknai oleh para ulama. Oh, berarti Jibril ini masih yakin bahwa Allah masih mungkin memaafkan Fir'aun. Malah Jibril yang enggak mau. Jangan diampuni ya Allah. Tak dijeli ya mulutnya. Beda bisa mengatakan la ilaha illallah. Oh, berarti masih ada ruang kecil, walaupun itu kecil. Kalau dia mengatakan la ilaha illallah, Allah akan menerima imannya dan menerima taubatnya. Masih ada kemungkinan ini. Maka kemungkinan itu sekalian ditutup sama Jibril agar dia tidak bisa mengatakan la ilaha illallah. Maka sebagian ulama lalu mengatakan, kalau Fir'aun yang mengatakan inni ana rabbukumul a'la, rabbukumul a'la, dari sini kata-kata al-a'la. Fir'aun itu mengatakan ana rabbukumul a'la, ana rabbukumul a'la. Itu kalimatnya Fir'aun di Quran. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Dari sini ingat-ingat kata-kata al-a'la, al-a'la, rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Ana rabbukumul a'la. Jika Fir'aun saja yang mengaku sebagai Tuhan dan mengatakan ana rabbukumul a'la, itu saja masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang setiap waktu setidaknya dalam sholat 5 kali sehari sujud mengatakan subhana rabbiyal. Dalam sujud kita mengatakan maha suci Allah yang maha. Kalau Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan yang maha tinggi saja masih mungkin diampuni, apalagi kita yang mengatakan Allah lah yang maha tinggi. Dan kita mengatakannya setiap kali kita sholat 5 waktu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kita rahmat